Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas acara ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, setiap kami yang dalam persoalan, masalah, tantangan, pergumulan, baik dalam keluarga, ekonomi, profesi, studi kami, apapun juga soal keuangan, rohani kami, kiranya Tuhan Engkau memberi pemulihan, Kau memberikan juga Tuhan jalan keluar hikmat dan pertolongan datang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 7 dan ayat ke-8. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Firman ini jelas mengajarkan kepada kita, bacaan ini menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah satu-satunya pintu untuk menuju kepada anugerah yang sempurna. Sehingga hari ini kita merenungkan tentang pintu anugerah sempurna. Banyak kali kita menerima anugerah-anugerah dari Tuhan, termasuk karunia-karunia. Namun pernahkah kita berpikir bahwa anugerah yang sempurna itu, yaitu ketika Yesus diberikan kepada kita, Roh Kudus diberikan juga kepada kita, sehingga kita mendapatkan anugerah yang baik dan yang sempurna. Kata sempurna itu menunjukkan, saudara, bahwa sudah tidak ada cacat celanya. Sehingga Yesus itu juga disebut anak domba yang tak bercacat dan tak bercelah, yang memang dikorbankan untuk penebusan dosa kita. Sehingga hari ini apapun yang kita alami, persoalan masalah apapun yang kita hadapin, ingat, kalau kita mendapatkan pintu, maka kita tahu, saudara, bahwa kita akan menemukan jalan keluar. Ketika di dalam satu ruangan atau saudara ke satu tempat, kemudian kita melihat pintu itu terkunci, apalagi dalam situasi kebakaran, satu-satunya jalan kita hanya bisa melalui pintu itu. Kita mendobraknya mungkin dan sebagainya. Pintu itu adalah tempatnya jalan keluar masuknya seseorang. Tidak bisa orang mau masuk melalui genteng atau atap atau melalui jendela. Tidak ada. Semua orang sewajarnya umumnya adalah melalui pintu. Dan Yesus itu adalah pintu. Baik saudara mengalami masalah, bencana, saudara mau keluar dari bencana itu, engkau harus melewati pintu itu. Dan pintu itu ketika terkunci, berarti saudara tidak menemukan kuncinya. Dan Yesus itulah pintu itu dan sekaligus kunci untuk masuk dan keluar melalui pintu itu. Dan ketika kita menemukan pintu itu dan kemudian kita bisa keluar sehingga kita lepas dari bencana, baik itu kebakaran ataupun gempa bumi dan sebagainya, maka kita akan selamat. Dan sebaliknya, jikalau saudara di luar kita mengalami mendung, hujan, petir dan sebagainya, dan kemudian juga mungkin ada yang namanya huru-hara di jalanan, maka apa yang kita perlukan? Kita masuk ke dalam rumah. Dan ketika kita masuk dalam rumah, kita perlu melewati pintu juga. Nah, pintu itulah Yesus Kristus. Supaya kita dilepaskan dari namanya hujan, taufan, dari orang yang jahat, huru-hara, sehingga kita boleh masuk di dalam rumah Tuhan, rumah sejahtera. Itulah yang disebut pintu. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Yang mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sekali lagi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi di sini kita melihat jelas sekali, bacaan ini menerangkan bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita, yaitu pemberian, anugerah,
itu pasti pemberian yang baik, tidak pernah yang tidak baik. Kita contohkan ketika Ayub mengalami pergumulan yang berat, itu cobaan bukan datang dari Tuhan, tetapi iblis yang mencobai. Hanya Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan cuma hanya memberi yang baik, yaitu Ayub diberikan yang baik, kemudian dicuri oleh iblis. Dan kemudian juga kita melihat bagaimana kemudian Tuhan memulihkan Ayub lebih baik dari yang awal. Sehingga kita tahu pemberian yang baik itu datang dari atas. Kalau hari ini kita kehilangan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, persoalan, seseorang jangan menuduh dan mengatakan Tuhan yang memberikan cobaan ini. Tuhan hanya mengizinkan cobaan itu terjadi karena kelalaian kita, karena kesalahan perhitungan kita, karena kemalasan kita, karena kesombongan kita. Mungkin juga karena hal-hal yang lain yang tidak baik dalam diri kita. Ketika diingatkan firman Tuhan, kita tetap mungkin saudara, kita melawan sehingga terjadilah seperti itu. Dan tentunya kalau dulunya kita baik, terus kita mengalami persoalan-persoalan, entah itu karena bencana, karena orang lain, karena kita sendiri yang salah. Kalau kita mensyukuri dan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kembali yang baik kepada kita. Justru disinilah saatnya kita kembali datang kepada Tuhan. Dahulu kita sudah cukup sebelum pandemi. Ya walaupun ada sulit, tapi lebih baik daripada saat pandemi. Ketika kita kehilangan macam-macam, ya baik itu harta maupun yang lainnya. Namun kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan yang baik kembali dan lebih baik dari yang dahulu. Karena Tuhan itu tidak pernah memberikan yang tidak baik, selalu memberikan yang baik. Sehingga saudara, ketika suatu saat engkau menerima yang baik, itu datangnya dari Tuhan. Tapi itu pun juga disertai dengan hati kita yang sungguh-sungguh, orang yang rajin, orang yang rendah hati, orang yang ramah, orang yang takut Tuhan, itu tentu juga sebagai modalnya. Sehingga kita mendapatkan yaitu pemberian yang baik itu. Demikian juga dikatakan bukan hanya yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna. Kita bicara kesempurnaan itu saudara, adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menjadi sempurna, baik dalam pemberian, baik di dalam apa saja pekerjaan, tidak ada yang sempurna. Tetapi pekerjaan Allah itu sempurna. Coba kita bayangkan bagaimana bumi ini saja, satu bumi aja. Dengan musim, ada yang cuma 2 musim, ada 4 musim, dengan berputar, dengan ada matahari. Bagaimana kita lihat ada gunung, ada langit, ada laut, ada samudera, ada pegunungan, ada semua macam binatang, tanaman. Itu semuanya ada. Dan kita melihat juga bermacam-macam sifat manusia, kondisi manusia. Saudara lihat, kalau Tuhan itu statis, kalau tidak sempurna, dia bikin satu macam saja. Manusia model ini, yang ini, sifatnya ini, ya ini, arogan, ya arogan semua. Tapi Tuhan itu sempurna, dia bikin yang baik. Kemudian kita melihat itu bermacam-macam. Kita lihat ibu jari kita saja, sidik jarinya, itu sudah 6 miliar orang berbeda. Belum dengan mata kita, yang sekarang ada yang namanya, saudara, pemeriksaan mata. Untuk diketahui ada perbedaan dari 7 miliar lebih itu, tidak ada satupun yang sama. Siapakah yang bisa buat seperti itu? Bahkan dari makhluk yang paling besar, kita lihat alam semesta yang begitu besar, tidak bisa kita melihat sampai batas-batasnya. Dan kita melihat yang paling kecil virus, mungkin yang paling kecil partikel, yang paling kecil sekalipun, Tuhan bisa buat semuanya. Saudara bisa bayangkan saja bagaimana itu dengan kekuasaan kehebatan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita yang sempurna. Namun sebaliknya, apakah kita ini sudah sungguh-sungguh menghargai, menghormati, kita datang kepada Tuhan? Oleh sebab itu melalui program doa ini, saudara, kita menyempurnakan diri kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya yang baik itu datang. Kita menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya yang sempurna itu datang tanpa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak mungkin yang baik dan yang sempurna itu datang. Bukankah ketika ada suatu masalah,
persoalan yang begitu hebat terjadi. Tapi pasti saudara, yaitu ketika saat itu kita berdoa, selalu ada jalan keluar. Sebab itulah dikatakan bahwa akulah pintu itu kepada domba-domba, akulah pintu. Saudara, hari ini apakah di dalam keluargamu, di dalam persoalan hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kerohanianmu mengalami gempa masalah persoalan yang begitu hebat? Mungkin kebakaran karena perkelahian, karena emosi. Keluarlah dari tempat itu. Artinya di situ keluar dari persoalan, keluar dari masalah itu melalui pintu yaitu Yesus Kristus. Maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Sehingga Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Apakah saudara sudah capek di luar? Ada begitu banyak persoalan, begitu banyak huru hara, angin taufan, hujan lebat, banjir, dan begitu ada banyak penjahat, cuaca yang tidak baik, ancaman. Masuklah di dalam rumah Allah, masuklah di dalam kesejahteraan, masuklah dalam pemberian yang baik, masuklah di dalam anugerah yang sempurna, hanya melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi saudara yang punya masalah persoalan tantangan, mari saudara tegapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau mengalami sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mulai hari ini kekuatan kuasa Tuhan menyertai engkau. Memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah kuat. Biar pemberian yang baik, biar anugerah yang sempurna itu datang di dalam kehidupan kita. Semua pemberian yang baik datang daripada Tuhan. Jikalau hari ini engkau mengalami yang tidak baik, percayalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pemberian yang baik itu akan muncul dan yang sempurna akan datang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.